Pemirsa, Anda masih bersama Aroma dan sekarang adonan lipat masih tersisa setengah bagian. Saya akan membuat curry puff. Jadi setengah bagian adonan lipat tadi saya pipihkan dahulu. Sama, tebalnya setengah senti. Sekarang untuk membuat curry puff isinya, di sini saya menyiapkan daging cincang, daging sapi, kemudian bumbu kare. Siap pakai. Di sini juga ada kentang yang kita kupas, kemudian potong dadu kecil, goreng setengah matang. Hasilnya seperti ini. Dan juga saya menyiapkan bawang bombay yang dicincang. Kemudian di sini juga ada kacang polong beku, garam dan merica bubuk. Sekarang bagaimana cara membuat isiannya dahulu? Kita panaskan sedikit saja minyak. Minyak ini untuk menumis bawang bombay. Masukkan bawang bombay. Setelah harum, tambahkan bumbu kari. Bumbu kari siap pakai. Aduk rata, tambahkan daging sapi cincang. Kemudian kita tambahkan juga di sini sedikit garam, merica bubuk, aduk rata kembali. Setelah daging berubah warna, tambahkan kentang yang telah kita goreng tadi. Aduk rata kembali. Dan yang terakhir tambahkan kacang polong. Kacang polong beku. Setelah rata, daging matang, matikan apinya. Dan siap untuk dipergunakan sebagai isian. Nah, sekarang kita lihat kembali ke adonan kulit. Kita potong, ukurannya kita buat yang kecil 7 x 7 cm. Adonan isi, kemudian bentuk segitiga, rekatkan. Kemudian adonan ini kita tata dan tekan-tekan dengan mempergunakan garpu. Tekan-tekan bagian pinggiran dari kue ini. Setelah diistirahatkan 15 menit, olesi dengan kuning telur, campuran kuning telur dan air. Kemudian panggang dalam oven dengan temperatur 180 derajat, lamanya 30 menit. Setelah dipanggang selama 30 menit, kue akan berwarna kecoklatan. Segera keluarkan, hasilnya seperti ini. Kemudian sajikan sebagai teman minum teh ataupun kopi. Dan pemirsa, dengan selesainya curry puff, selesai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Resep-resep tadi Anda dapat membacanya di tabloid Nova yang beredar pada minggu ini. Saya Siska Switomo beserta seluruh kerabat kerja Aroma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan dengan resep-resep yang lebih istimewa. Belanja ada roti baguette, ada juga ayam. Karena hari ini saya mau mengajak Anda jalan-jalan lewat resep makanan yang ada di Rahasia Dapur kita. Ada ayam bakar Thailand, Anda bisa mencobanya. Kemudian ada juga bruschetta oleh sayuran, dan nanti pada bagian akhir saya juga akan membuat satu makanan atau penganan khas, dan yang ini terbuat dari pisang. Rasanya gurih dan juga legit. Anda lihat saja sendiri. Jadi kita siap-siap untuk resep yang pertama di Rahasia Dapur kita. Anda mungkin pengen mencatat, siapkan saja dulu notebook Anda atau ingin merekam, berarti harus mengambil kaset videonya. Saya kembali, tentunya favorit Anda.
Kali ini Rahasia Dapur kita akan mencoba mengajak Anda untuk mencoba satu resep dari Thailand, yaitu ayam bakar ala Thailand. Anda menggunakan ayam favorit Anda, kemudian bumbunya juga cita rasanya sangat lezat dan menggugah selera. Coba Anda lihat cara membuatnya. Campur 6 siung bawang putih, 1 sendok teh merica hitam butiran, 4 buah akar daun ketumbar, dan 1 sendok teh garam. Haluskan, sisihkan. Buang kulit dan lemak 12 potong ayam bagian paha bawah, kerat-kerat. Olesi setiap potong ayam dengan bumbu halus hingga rata. Diamkan selama 30 menit, sisihkan. Panaskan oven hingga bersuhu 180 derajat Celcius. Panggang ayam dalam pinggan tahan panas yang telah diolesi margarin selama 30 menit. Angkat. Kemudian bakar tiap potong ayam berbumbu di atas bara api sambil dibalik-balik hingga kedua sisinya matang. Angkat. Untuk saus bawang, campur 4 buah cabai merah kering yang telah direndam air panas hingga lunak dan dicincang, 3 siung bawang putih yang dicincang halus, dan 25 gram gula pasir. Haluskan, angkat. Jerang bumbu halus di atas api bersama 1 sendok makan arak masak, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan kecap ikan Thailand, dan 150 ml air mendidih. Masak hingga kuah menyusut dan kental. Angkat. Sajikan paha ayam bakar dengan saus bawang. Salah satu bumbu khas yang digunakan untuk berbagai hidangan ala Thailand adalah daun ketumbar. Anda bisa lihat di sini, ini dia daun ketumbar. Banyaknya seperti ini dan biasanya bentuknya sih mirip kayak daun seledri ya. Dan daunnya bukan hanya daunnya saja yang digunakan, tapi juga akarnya digunakan untuk berbagai macam hidangan khas Thailand. Nah pemirsa, kita lihat selengkapnya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ayam bakar ala Thailand. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat di sini bahan-bahan yang diperlukan. Kita memerlukan beberapa banyak ya nih di sini. Daging ayam bagian paha, kemudian juga ada minyak ikan, bawang putih, kemudian yang ini adalah merica butiran yang sudah disangrai, kemudian garam, dan yang ini adalah akar dari daun ketumbar, jadi bagian akarnya. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian bumbunya kita juga menggunakan gula pasir, sedikit garam, kemudian bawang putih yang sudah dicincang kasar, dan yang ini adalah cabai merah yang sudah dibakar atau disangrai seperti ini, jadi agak kebakar dikit. Dan yang ini ada yang namanya, coba kita cium dulu. Nah, yang ini adalah arak, sedikit arak, oke, dan juga air putih sebanyak ini. Nah pemirsa, itu tadi bahan-bahan yang Anda perlukan untuk resep kita yang pertama di Rahasia Dapur kita, yaitu ayam bakar ala Thailand. Kita lihat sekali lagi cara pembuatannya. Campur 6 siung bawang putih, 1 sendok teh merica hitam butiran, 4 buah akar daun ketumbar, dan 1 sendok teh garam. Haluskan, sisihkan. Buang kulit dan lemak 12 potong ayam bagian paha bawah, kerat-kerat. Olesi setiap potong ayam dengan bumbu halus hingga rata. Diamkan selama 30 menit, sisihkan. Panaskan oven hingga bersuhu 180 derajat Celcius. Panggang ayam dalam pinggan tahan panas yang telah diolesi margarin selama 30 menit. Angkat. Kemudian bakar tiap potong ayam berbumbu di atas bara api sambil dibalik-balik hingga kedua sisinya matang. Angkat. Untuk saus bawang, campur 4 buah cabai merah kering yang telah direndam air panas hingga lunak dan dicincang, 3 siung bawang putih yang dicincang halus, dan 25 gram gula pasir. Haluskan, angkat. Jerang bumbu halus di atas api bersama 1 sendok makan arak masak, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan kecap ikan Thailand, dan 150 ml air mendidih. Masak hingga kuah menyusut dan kental. Angkat. Sajikan paha ayam bakar dengan saus bawang. Untuk resep ayam bakar ala Thailand ini memang kita menggunakan daging ayam bagian paha. Tapi kalau Anda ingin mengganti dengan bagian lain tidak menjadi masalah. Atau mungkin Anda ingin menggunakan 1 ekor ya ayam dengan bumbu-bumbunya juga tidak menjadi masalah. Jadi ini hanya alternatif saja supaya kalau ditata menjadi terlihat lebih cantik. Nah di sini saya juga disebutkan kita menggunakan cabai kering sebanyak ini. Nah cabai kering ini Anda bisa lihat ada yang besar atau cabai merah besar, juga cabai keriting. Tidak menjadi masalah Anda menggunakan yang mana. Pokoknya harus dijemur di matahari panas sampai benar-benar kering. Kemudian Anda potong-potong
Baru setelah itu bisa diolah untuk membuat resep-resep ala Thailand. Dari Thailand, sekarang ini kita pindah ke Italia. Karena saya akan mengajak Anda mencoba membuat bruschetta oleh sayuran. Dan kemana-mana tetap di Rahasia Dapur kita. Hidangan pembuka khas dari Italia. Biasanya kalau Anda datang ke restoran Italia, Anda disuguhkan dengan bruschetta, biasanya dioleskan dengan minyak zaitun atau olive oil saja. Nah, sekarang ini kita bikin alternatif lainnya, yaitu bruschetta oleh sayuran. Silahkan lihat cara membuatnya. Belah 2 membujur 3 roti sweet roll, sisihkan. Olesi tiap potongan roti dengan mentega, atur di atas loyang datar. Panggang dalam oven panas bersuhu 180 derajat Celcius selama 10 menit hingga berwarna kuning, angkat, sisihkan. Untuk adonan terigunya, panaskan 1 sendok makan margarin, masukkan 1 sendok makan tepung terigu, aduk rata hingga agak kecoklatan. Kecilkan api, tuangi 125 ml susu cair, sambil aduk terus hingga kental, angkat, biarkan hingga dingin. Untuk adonan sayuran, campur 50 gram mayones siap pakai, 25 ml susu cair, dan adonan terigu yang telah dingin, aduk rata. Tambahkan 1/8 sendok teh garam, 1/8 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh air jeruk nipis, 1/8 sendok teh oregano kering, 1 sendok makan cabai merah besar yang telah direbus dan dipotong dadu kecil, 1 sendok makan cabai hijau besar yang telah direbus dan dipotong dadu kecil, 3 sendok makan biji jagung manis rebus, dan 1 lembar daging asap yang dipotong dadu 1 cm, aduk-aduk hingga rata. Olesi tiap potongan roti dengan adonan sayuran hingga rata, panggang kembali dalam oven panas bersuhu 180 derajat Celcius selama 5 menit, angkat, sajikan hangat. Untuk membuat bruschetta oleh sayuran ini kita memerlukan baguette atau roti khas yang panjang. Anda bisa lihat di sini, ini adalah baguette yang panjang. Ada juga yang pendek seperti ini yang namanya sweet roll. Anda juga bisa menggunakannya. Yang pasti nanti dipotong-potong melintang dan baru diolesi sayuran. Nah, ini dia bahan-bahan yang Anda perlukan untuk membuat bruschetta oleh sayuran. Untuk bahan-bahannya, kita memerlukan susu cair, mentega, dan juga tepung terigu. Kemudian untuk pelengkapnya, ada mayones yang harus kita siapkan, kemudian gula, garam, merica, dan ini cabai merah yang sudah dipotong-potong dadu, dan juga cabai hijau, dan ini cabai merah, hampir ketukar. Kemudian oregano, perasan jus lemon, dan yang ini susu cair lagi kita perlukan. Dan tambahannya kita bisa siapkan jagung yang sudah dipipil. Dan satu lagi yang ini adalah smoked beef atau daging asap yang biasanya sudah dijual lembaran, kita potong-potong. Baiklah pemirsa, itu tadi bahan-bahan yang Anda perlukan untuk membuat bruschetta oleh sayuran. Kita lihat sekali lagi cara membuatnya. Belah 2 membujur 3 roti sweet roll, sisihkan. Olesi tiap potongan roti dengan mentega, atur di atas loyang datar. Panggang dalam oven panas bersuhu 180 derajat Celcius selama 10 menit hingga berwarna kuning, angkat, sisihkan. Untuk adonan terigunya, panaskan 1 sendok makan margarin, masukkan 1 sendok makan tepung terigu, aduk rata hingga agak kecoklatan. Kecilkan api, tuangi 125 ml susu cair, sambil aduk terus hingga kental, angkat, biarkan hingga dingin. Untuk adonan sayuran, campur 50 gram mayones siap pakai, 25 ml susu cair, dan adonan terigu yang telah dingin, aduk rata. Tambahkan 1/8 sendok teh garam, 1/8 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh air jeruk nipis, 1/8 sendok teh oregano kering, 1 sendok makan cabai merah besar yang telah direbus dan dipotong dadu kecil, 1 sendok makan cabai hijau besar yang telah direbus dan dipotong dadu kecil, 3 sendok makan biji jagung manis rebus, dan 1 lembar daging asap yang dipotong dadu 1 cm, aduk-aduk hingga rata. Olesi tiap potongan roti dengan adonan sayuran hingga rata, panggang kembali dalam oven panas bersuhu 180 derajat Celcius selama 5 menit, angkat, sajikan hangat. Resep yang satu ini memang cukup mudah, tapi ada sedikit trik supaya hasilnya jauh lebih bagus, yaitu pada saat kita mengolah terigu,
Nah, ini terigunya supaya tidak gosong kita menggunakan api yang kecil saja ya, jadi supaya tidak gosong. Tadi disebutkan di resep kita menggunakan cabai merah dan juga cabai hijau. Anda bisa menggantinya dengan paprika hijau atau paprika merah supaya rasanya lebih manis dan segar. Nah pemirsa, itu tadi cara membuat bruschetta oleh sayuran. Sekarang saya mau siap-siap dulu, ini disingkirkan. Saya mau menyiapkan bahan berikutnya. Karena kali ini saya akan mencoba resep dari Anda, pemirsa setia Rahasia Dapur Kita. Kita kembali menemui Anda di Rahasia Dapur Kita. Tadi saya bilang bahwa sekarang ini saya akan mencoba membuat resep dari Anda, pemirsa setia Rahasia Dapur Kita. Apa kabar Nyonya Nurul di Kesambi, Cirebon? Ini surat Anda sudah ada di tangan saya. Dan sekarang ini saya akan mencoba resep favorit Anda, yaitu krep banana atau krep pisang ya, dadar pisang. Coba kita lihat di sini bahan-bahannya. Kata Ibu Nurul, kita harus menyiapkan tepung terigu, ya. Kemudian air, 1 butir telur, dan juga gula pasir. Bagian yang lainnya lagi, bahan berikutnya kita siapkan mentega dan juga sedikit gula pasir, pisah. Untuk sausnya kita siapkan yang ini gula Jawa yang sudah disisir kasar, dan juga sedikit vanili dan air yang nantinya akan dimasak. Dan kita siapkan 1 sisir pisang raja. Nggak terlalu rumit kayaknya bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat krep banana. Sekarang ini kita harus menyiapkan kulit krepnya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu tepung terigunya. Ini untuk membuat krep atau dadar ya. Kayaknya sih ibu-ibu di rumah sudah sering nih buat dadar. Kemudian kita masukkan gulanya dulu, kita aduk, terus kita masukkan airnya, air dulu ya. Ntar kalau misalnya dimasukin telur terlalu, nah ini kita aduk. Kalau sudah kental, baru kita masukkan telurnya. Oke, 1 butir telur sudah cukup. Oh ya pemirsa, untuk resep-resep hari ini dari Rahasia Dapur Kita, Anda bisa melihat lengkapnya di majalah Femina yang terbit pada hari Senin. Kita bisa pinggirkan dulu. Nah, kita siapkan sekarang pinggannya. Oke. Pinggan yang kita gunakan di sini agak unik, yaitu bentuknya segi 4. Bosen ya kalau bundar terus, kita pakai yang segi 4. Nah, yang ini kita oleskan dulu mentega tadi supaya tidak lengket. Kalau sudah disemir seperti ini, kita ambil adonan. Nah, ini kita bisa menjadi takaran, cukup 1 seperti ini. Yes. Oke, sekarang kita ratakan. Saya senang sekali kalau saya berkunjung ke suatu hotel, terus chefnya tuh begitu mahir membuat krep yang halus dan juga tidak bergerenjel. Saya yakin pasti ibu-ibu di rumah dan pemirsa sekarang yang sedang menyaksikan juga bisa membuat itu. Oke, kita ratakan terus. Hasilnya seperti ini. Nanti akan kita gulung dengan pisangnya. Oke. Sekarang sambil menunggu ini, saya mau mencoba menyiapkan sausnya terlebih dahulu. Kita dekatkan. Yaitu campuran vanili dan gula Jawa. Kita matikan dulu. Oke, kita masukkan airnya terlebih dahulu. Kemudian gula Jawa yang sudah disisir tadi. Nah,
Nah, ini kita biarkan sampai mencair dan kita campur dengan vanili. Oke, biarkan mendidih. Nah, biarkan larut sampai nantinya kental. Gunanya disisir terlebih dahulu adalah supaya mudah hancur. Seperti ini, kita diamkan sampai kental. Kita biarkan gulanya leleh terlebih dahulu dan sementara itu kita siapkan untuk menggoreng pisangnya. Kita ambil dulu mentega dan juga pisang yang akan digoreng, kita dekatkan di sini. Kita masukin menteganya. Nah, ini untuk menggoreng pisang, sedikit aja pisang rajanya satu sisir. Menteganya sudah cukup. Oke, ini aja deh. Jangan menggores teflonnya, tapi cukup ditempel supaya meleleh. Seperti ini. Oke, kalau memang sudah leleh, baru kita masukkan pisang. Pisang rajanya kita goreng sebentar supaya agak sedikit gosong. Nah, ini rasanya pasti enak banget, pisang yang sudah manis. Digoreng sebentar dengan menggunakan mentega, rasanya pasti jadi gurih. Oke, 2 aja kali ya, biar lebih kenyang. Oke pemirsa, kalau Anda tadi kayaknya agak bingung ada apa ya, kok ada gula Jawa yang dicairkan. Jadi nantinya kita akan membungkus pisang dengan krep untuk membuat krep banana. Kemudian nanti akan dibalurkan atau ada olesannya, yaitu cairan dari gula Jawa. Oke. Sudah kita siapkan, sudah cukup. Pisangnya sudah warnanya sudah sama. Nah, ini kita buka dulu tadi ya, yang sudah jadi krepnya. Karena kita menggunakan anti lengket. Ya. Nah, itu dia, sudah jadi. Kulit dadarnya sudah siap, kita akan coba membuat 2 krep banana. Nah, sekarang ini kita tinggal menaburi gula di atas pisang yang sudah digoreng. Kita taburkan sedikit di sini supaya rasanya manis. Aduh, rasanya pasti lekel berat atau sedikit mahtah mungkin ya. Oh ya pemirsa, kalau ini resep dari Ibu Nurul, Anda juga bisa dapat kesempatan seperti Ibu Nurul. Jadi kirimkan saja resep favorit atau tips di dapur. Nanti kalau disiarkan di Rahasia Dapur kita, Anda berhak untuk mendapatkan paket hadiah dari Rahasia Dapur kita. Caranya gimana? Tinggal Anda kirimkan saja melalui redaksi majalah Femina dan tujukan kepada tim Rahasia Dapur kita. Nanti kalau langsung disiarkan, Anda bisa beruntung seperti Ibu Nurul ini yang sudah berbagi rahasia resep krep banana dan mendapatkan hadiah dari Rahasia Dapur kita. Jadi tunggu ya suratnya. Nah, sekarang tinggal kita gulung seperti ini. Kemudian kita letakkan di piring. Kita gulung lagi. Pisang yang tadi sudah dibakar dan sudah diolesi dengan gula. Sudah. Wow, cukup besar ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini dia krep banana kita. Dan sekarang tinggal kita olesi atau kita hias dengan menggunakan gula yang sudah dicairkan. Dan ingat kita menggunakan gulanya agak pekat ya di sini. Seperti ini. Kemudian langsung kita balurkan seperti ini. Wah, enak sekali. Krep banana hari Sabtu-Sabtu pengen sarapan yang berbeda, Anda tinggal mencoba. Nah, itu dia pemirsa krep banana kiriman dari Nyonya Nurul di daerah Cirebon, Kesambi, Cirebon. Akhirnya saya Moza Pramita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga seluruh kerabat kerja Rahasia Dapur kita mengucapkan terima kasih. Saya tunggu rahasia atau resep-resep Anda dan juga tips untuk di dapur, kirimkan ke Rahasia Dapur kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.